membuka paket makanan laut dengan bos. Ternyata isinya adalah udang kecil yang masih hidup. Namun dia tidak marah dan malah menambahkan segelas anggur asli. Sebaliknya, dia menikmatinya dengan sangat. Akhirnya, dia mengambil sendok. Mengambil 1 sendok sup kentang. Minum perlahan di bawah pandangan iri para tamu. Orang muda yang lewat mengira, ini adalah perlombaan abstrak apa. Tanpa disadari, kemampuan memasak global mundur 3000 tahun. Mampu membuat kentang rebus. Semuanya adalah hidangan bintang 5. Menabur sedikit garam di atas tomat. Seperti salju vulkanik di pesta negara. Jika kamu bisa membuat nasi goreng telur, maka kamu pasti adalah koki super hebat. Sebagai satu-satunya di dunia, pemuda yang tidak terpengaruh, dengan mudah menjadi pria dengan kemampuan memasak terbaik di dunia. Namun dia sama sekali tidak menyadari hal ini. Sampai saat dia mengantar hidangan, tanpa sengaja melihat seorang wanita bos, sedang menikmati dengan seksama hidangan yang dibuat oleh 3 koki bintang 5. Pemuda itu terkejut. 3 hidangan misterius ini hanya bisa digunakan untuk kontes mode. Ini bahkan tidak sebaik hidangan yang saya buat untuk mantan pacar saya. Ketiga koki bintang 5 itu langsung protes, mengeluarkan ancaman. Jika pemuda ini tidak bisa membuat hidangan yang lebih baik hari ini, biarkan dia langsung memukul di sini. Pemuda itu tidak punya pilihan selain maju dengan kepala tegak. Maka dia mengambil kentang dari mangkuk dan mulai mengupas kulitnya. Koki 5 bintang di sampingnya tidak pernah melihat tindakan seperti itu sebelumnya. Merasa bahwa pemuda itu pasti hanya pura-pura. Semua orang di ruangan itu tidak mendukung pemuda itu. Tanpa disadari, dia akan membuat semua orang terkejut. Dia sedang melakukan apa lagi ini? Saya melihat dia. Dia hanya gila. Ini adalah masakan yang saya buat. Jauh lebih baik daripada milikmu. Jauh lebih baik daripada kentang rebusmu. Terlalu mewah. Rasanya adalah yang paling penting. Ini sudah selesai. 3 koki itu akan marah. Ini juga terlalu enak. Tidak disangka, sepiring sederhana kentang pedas dan asam mengejutkan semua orang di ruangan itu. Pemilik restoran wanita bahkan langsung menghabiskan 5 juta untuk membeli paten dari hidangan ini. Bahkan memberikan 10 juta untuk meminta pemuda mewakili restoran mereka untuk mengikuti kompetisi koki terbaik. Dan pemuda sangat sadar bahwa dia hanya bisa membuat masakan sederhana, tidak pantas untuk ikut dalam kompetisi koki terbaik. Namun sang direktur wanita mengatakan, asalkan membantunya memenangkan kompetisi ini, dia dan restoran ini akan menjadi miliknya. Namun pemuda yang penuh semangat tidak bisa menahan godaan seperti ini. Tanpa banyak pertanyaan, dia langsung setuju. Namun begitu tiba di arena, pemuda itu justru menemukan. Baru-baru ini, dia mendekati mantan pacar dari anak konglomerat. Mereka juga ada di sini. Anak konglomerat langsung menyebutnya sampah kelas bawah. Apa haknya untuk ikut berkompetisi? Beruntungnya, direktur wanita datang tepat waktu. Tuan Fu, dia adalah peserta yang mewakili saya dengan keras berkompetisi. Siapa berani mengganggunya? Saya akan membayarnya kembali. Kalau kamu datang terlambat lagi, tidak bisakah kamu melihat saya? Sekolah ini tidak punya usia. Sudah pasti itu akan menjadi kerugianmu. Hari ini kamu harus tampil baik-baik ya. Jangan salahkan saya jika saya tidak ramah. Mengundang orang semacam ini untuk berkompetisi. Beberapa hari tidak bertemu. Kapan sampai ini menjadi suami yang luar biasa? Aku tidak peduli. Bagaimana cara kamu meninggalkan Tuan Song pada awalnya? Tapi meninggalkannya, sudah pasti itu kerugianmu. Kedepannya, siapa berani tidak sopan kepada suamiku? Jangan salahkan saya jika saya tidak ramah. Zhao Seng, lihat dia. Hanya untuk seorang miskin. Pukul aku. Jika kamu berani, pukul balik saja. Yan King, jangan terlalu sombong. Kalau begitu, nanti di tempat tidur kita selesaikan. Sekali dalam 5 tahun, kompetisi tingkat wilayah 10 dewa. Sekarang dimulai. Mohon semua peserta segera kembali ke tempat masing-masing. Ayo pergi. Tahun ini, semua yang dikirim oleh berbagai pihak adalah perwakilan koki bintang 5. Tidak benar, yang dikirim oleh Si Jing ternyata adalah seseorang dari kebun sayur. Masih pertama kali mengikuti kompetisi besar seperti ini. Tenanglah, tenanglah, Suning. Kamu menjanjikan kepada Nyonya Yan, kamu tidak boleh kabur di tengah jalan. Yang Kepala, kamu yakin? Apakah kamu yakin? Mohon para peserta memilih hidangan yang akan dilombakan berdasarkan tingkat kesulitannya. Mari kita sambut peserta nomor 1 kita. Pilihan dari peserta nomor 1 adalah King Long Cross the River. Tingkat kesulitan 203. Selanjutnya, mari kita sambut peserta nomor 2 kita.
Pilihan dari peserta nomor 2 adalah King Long Cross the River. Tingkat kesulitan 203. Selanjutnya, mari kita sambut peserta nomor 3 kita. Pilihan dari peserta nomor 2 adalah Volcano Snowdrift. Tingkat kesulitan 201. Ayo peserta nomor 3 kita. Peserta nomor 3 malah memilih. Saat ini memiliki tingkat kesulitan tertinggi di lapangan. Ayam panggang dengan sabuk besi. Tingkat kesulitannya mencapai 205. Selesai. Nama-nama makanan ini membuat terkejut. Aku hanya seorang pengantar makanan. Datang untuk ikut serta dalam pertarungan mode seperti ini. Bukankah itu malu-maluin? Nasi goreng telur. Akhirnya yang sederhana. Peserta nomor 4 malah memilih nasi goreng telur di puncak langit. Hidangan ini melepaskan api. Hidangan terkenal selama puluhan tahun. Malah dicuri resepnya. Maksudnya, mencapai 999. Sudah melebihi batas. Sukmin, aku tahu kamu percaya diri dengan kemampuan memasakmu. Sangat percaya diri. Tapi nasi goreng telur dari menu tertinggi. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kamu masih punya kesempatan untuk memilih ulang sekarang. Cepat ganti menu. Nasi goreng telur. Apakah itu sangat sulit? Tidak ada waktu lagi. Cepatlah ganti. Waktu habis. Peserta nomor 4. Kamu sudah kehilangan kesempatan untuk memilih. Silakan kembali ke tempat semula dengan cepat. Selesai. Kali ini benar-benar tidak ada. Pesanan putaran sudah dipesan. Nona Yan, koki yang kamu cari, malah nekat memilih nasi goreng telur. Dia benar-benar tidak mencoba sedikit pun. Tidak ada sama sekali. Nasi goreng telur adalah makanan dewa. Resep rahasia Zhou Xingxing. Di dunia ini, hanya sedikit yang bisa. Yan, anak ini sangat sombong. Tidak takut. Apakah Anda ingin mencemarkan reputasi Anda? Sumin ini, hanya dengan membuat kentang goreng, dia bisa menang dengan mudah. Jika dia menantang nasi goreng telur, apakah dia mencari masalah? Dia memilih untuk menderita sendiri. Sumin, bagaimana berani Anda memilih nasi goreng telur? Hanya kamu. Bisa. Jangan pura-pura. Nasi goreng telur adalah mitos besar dalam dunia kuliner. Hanya bisa dibuat oleh chef seperti Zhou Xingxing. Hanya bisa dibuat oleh dewa masak. Di pasar sudah tidak laku. Hanya kamu. Bisa juga. Apakah nasi goreng telur ini benar-benar sulit? Semoga berhasil. Tidak mungkin. Hal ini jelas tidak benar. Di kampung kami, semua tidak bisa diungkapkan. Bagaimana mungkin bisa menang? Di kompetisi dewa makanan, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Hebat sekali. Silakan mencicipi. Bagus. Ini adalah ayam naga melintasi sungai, menghilangkan rasa pedas bawang dengan air. Meskipun saya tidak suka makan bawang, tapi makanan ini, saya cukup puas. Rasanya enak, bisa dianggap sebagai karya yang matang. Selesai sudah. Penilaian para juri sangat tinggi. Saya pasti kehabisan uang untuk makan malam ini. Saya membuat hidangan ini. Bawang ini direndam air. Rasanya benar-benar luar biasa. Para juri, mari mencicipi hidangan ini. Silakan mencoba. Baiklah. Saat menyentuh lidah, dapat disebut sebagai lezat di dunia. Yang ditabur di atasnya adalah garam. Dapat menutupi rasa asam manis tomat. Kelihatannya juga sangat berbeda, bukan? Begitu banyak tokoh besar berkumpul. Masih ingin mengalahkan saya. Sing, kau tidak sedang mempermainkanku, kan? Hidangan ini sangat kreatif. Tapi dibandingkan dengan kami di Marriott, masih kurang sedikit. Hidangan saya ini dinamakan lada ganda tak tertandingi. Ini hanya bisa dinikmati di jamuan kenegaraan. Hanya bisa dinikmati di sana. Lezat dunia. Untungnya sebelum pertandingan, Zhao memberiku resep. Juara wilayah kali ini, pasti tak ada yang bisa mengalahkanku. Sensasi ini, penciuman ini, sungguh tidak diragukan lagi. Dia pasti tidak bisa melarikan diri. Bagaimana, Pak Yang? Kami di Marriott bisa memilih perwakilan dengan mudah. Itu adalah juara. Kalian terkejut, saya sudah memutuskan. Suming, yang kau pilih adalah nasi goreng telur. Tidak bisa dilakukan. Jangan malu-maluin diri sendiri. Sudah selesai. Nasi goreng ini
pasti berbeda dengan yang mereka katakan. Untungnya saya mengenakan topi kuda. Kalau dilihat semua penonton, aku tidak boleh dikutuk mati. Aku bilang padamu sibuk beraktivitas apa setengah hari. Bagaimana bisa tidak merusak guci telinga lagi? Tunggu sebentar, itu. Sekarang aku bisa mundur dari pertandingan, sudah selesai. Lihat penampilannya. Nasi goreng pasti tidak berhasil dibuat. Pertandingan ini jika kamu ingin ikut, ikutlah. Jika ingin mundur, mundurlah. Masakan lagu. Hari ini kalau kamu tidak membuka 5 guci telinga ini, biar semua tahu sampah apa yang ada di dalamnya. Jangan berharap bisa sampai tahap ini. Kamu masih bisa melakukan apa lagi? Jangan berharap bisa keluar dari pintu ini. Aku sudah hampir mati. Aku tidak membuka. Su Ming, pertandingan adalah pertandingan. Kalau kalah kita terima. Buka itu. Aku tidak membuka. Kamu tidak membuka, kan? Produk segar mana? Apa yang akan kamu lakukan? Hari ini aku akan membuat semua orang tahu. Kamu, si bau sayur asin ini mau mengelabui kita dengan apa? Pergi. Ini memang nasi goreng telur yang sebenarnya. Tuan Wang, apakah mata Anda bermasalah? Nasi goreng telur adalah keahlian khusus dewa makanan. Bagaimana mungkin dia bisa membuatnya? Pasti tidak akan salah. Aku pernah beruntung mencicipinya di pesta negara. Cepat biarkan aku mencicipi nasi goreng telur ini. Selesai. Memasak makanan seperti ini untuk mengelabui kompetisi. Pasti akan dimarahi habis-habisan. Produk segar mana? Pasti adalah hidangan segar. Tak terduga dalam hidupku. Masih bisa menikmati kelezatan duniawi seperti ini. Aku tidak salah dengarkan. Dia tadi sedang, pujilah aku. Rasanya, bumbu dan butiran beras, ternyata bisa menyatu dengan sempurna seperti ini. Menyatu bersama. Apakah benar ini sesuatu? Keberadaan yang melampaui waktu. Bagaimana mungkin ini? Rasanya, ternyata benar-benar berhasil. Aku tidak salah kan? Ini adalah sesuatu yang langka sekali dalam 1000 tahun. Koki hebat generasi ini. Nasi goreng telur ini biasa saja. Dibandingkan dengan waktu, hanya memiliki penampilan saja. Benarkah? Lebih baik mendengarkan pendapat penonton. Teruskanlah nasi goreng telur ini. Saya tidak akan makan lagi. Nasi goreng telur ini adalah legenda koki hebat generasi ini. Membosankan. Mereka semua tidak bicara. Pasti sudah dimakan. Orang yang membuat nasi goreng telur terbongkar. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang Song Taiyuan. Bagaimana mungkin bisa membuat nasi goreng telur yang begitu lezat ini? Su Miao, kamu curang. Biarkan saya makan satu. Menghadapi nasi goreng telur yang begitu lezat, jangan marahi aku. Nasi goreng telur ini juga terlalu enak. Bisa bersaing dengan makanan yang sedap seperti ini. Tidak terduga saya bisa makan ini seumur hidup saya. Nasi goreng telur yang begitu lezat. Berapa lama orang-orang ini lapar? Aku datang. Menghadapi nasi goreng telur yang begitu lezat, saya merasa rendah diri. Bisa bersaing dengan makanan sebaik ini. Itu adalah kehormatan bagi kita. Yan, datang, jangan ganggu. Berapa lama mereka lapar? Bahkan nasi goreng telur pun diaduk, sisakan sedikit. Putaran pertama kompetisi Dewa Makanan kali ini berakhir di sini. Mohon 3 juri, pilihlah pemenang akhir. Yang saya bilang, aku sudah bilang, aku tidak bisa ikut dalam kompetisi ini. Aku sudah benar-benar berusaha. Jika kalah, jangan salahkan aku. Pemenang putaran ini sudah sangat jelas. 2 juri, masih ada keberatan? Yang saya bilang, bercanda. Menghadapi nasi goreng telur ini sudah membuat saya merasa malu. Keberatan apa yang bisa saya ajukan? Saya di dunia kuliner Huaxia. Hanya Dewa Makanan Zhou Xingxing bisa membuat nasi goreng telur. Apakah dia murid langsung dari Dewa Makanan? Apakah kalian terlalu berlebihan? Saya memilih peserta nomor 4. Nomor 4. Karena ketiga juri memilih nomor 4, maka saya umumkan, di babak kualifikasi kali ini, pemenang putaran pertama adalah Su Ming. Yi Won bisa membuat nasi goreng yang tak tertandingi di dunia. Tentu saja kamu yang menang. Bagus. Hanya dengan nasi goreng ini, kamu bisa berdiri teguh di dunia kuliner Tiongkok. Kamu adalah bibit yang pantas diakui. Tak tertandingi. Mereka baru pertama kali makan nasi goreng. Mereka mungkin sudah bosan makan abalon dan udang. Mereka baru pertama kali mencicipi nasi goreng telur.
Karena ketiga juri memilih nomor 4. Hanya biasa-biasa saja. Apakah kalian terlalu berlebihan? Biasa. Nasi goreng telur ini biasa saja. Yan bos, kamu peserta ini terlalu sombong dan angkuh. Pelayan, kamu berani menantang peringkat 1 di daftar makanan nasional kami. Nasi goreng telurmu kurang sopan. Kamu ingin mati? Aku tidak kurang sopan. Nasi goreng telur ini tidak biasa. Makanan ini memang langka di dunia. Sangat langka. Namun di mata paman, terlihat begitu sederhana. Terlihat tinggi tingkatannya. Luar biasa. Baiklah, Yan King. Lihatlah, kamu tidak bisa menemukan pemimpin berani mencemarkan nasi goreng telur. Jika Dewa Makanan mengetahui hal ini, anak ini tidak akan bisa bertahan di dunia kuliner. Su Ming, jangan sembarangan bicara lagi. Melawan Dewa Makanan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa sih Dewa Makanan itu? Mengapa dia peduli dengan hidangan sederhana ini? Nasi goreng telur biasa saja. Nasi goreng ini sampai di atas kertas internet. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. Selanjutnya, para peserta silakan duduk. Kami akan melanjutkan putaran kedua. Pertarungan hidangan mie. Apa? Aku sudah mengikuti 1 putaran. Bagaimana?